Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwananda Ramadhani N, NPM 13 2024 101229. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang studi case template in Google Docs by Sanat. Untuk latar belakangnya, Google Docs, Slide, dan Sheets merupakan platform produktivitas yang banyak digunakan untuk membuat dokumen, presentasi, dan spreadsheet. Namun, template bawaan pada platform tersebut belum mengalami pembaruan signifikan sejak tahun 2012 sehingga tampilannya dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan desain modern. Pada latar belakang dari studi kasus ini yaitu template pada Google Docs, Slide, dan Sheets yang sudah lama tidak diperbarui sejak tahun 2012 yang berakibat yaitu tampilan template terlihat ketinggalan zaman dan sangat kurang menarik. Selain itu, template yang ada juga belum mengikuti perkembangan fitur terbaru sehingga pengguna merasa kurang terbantu saat memakai template dari Google tersebut. Yaitu selanjutnya ada identifikasi masalah. Beberapa masalah utama yang ditemukan pada template Google Docs adalah tampilan template sudah ketinggalan zaman, lokasi template sulit ditemukan karena berada di galeri terpisah. Yang ketiga, tidak responsif pada perangkat mobile, belum mendukung fitur modern seperti custom colors dan web font. Dan selanjutnya yaitu masih menggunakan tabel untuk layout sehingga kurang fleksibel. Dan untuk masalah itu, yang pertama yaitu sulit ditemukan karena berada di halaman yang terpisah dari halaman utama. Untuk masalah yang kedua, yang pada intinya yaitu tidak berjalan dengan baik karena perangkat mobile susah untuk mengakses dari smartphone dan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, desain template yang masih sederhana dan menggunakan template sebagai layout, template tabel yang membuat tampilannya kurang fleksibel dan kurang menarik. Dan untuk selanjutnya yaitu ada tujuan meredesain. Proyek redesign dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan akses pengguna terhadap template, memperbarui tampilan visual template agar lebih modern, menyediakan template langsung dari halaman utama Google Docs, meningkatkan kenyamanan, dan membuat efisiensi pengguna saat membuat dokumen. Dari tujuan tersebut yaitu untuk mempermudah pengguna dalam mengakses template dan memperbaiki tampilannya agar lebih modern lagi, sehingga pengguna bisa menggunakan template yaitu dengan cepat dan nyaman dan efisien. Yaitu selanjutnya ada peran dalam proyek. Dalam proyek ini, perancang memiliki peran sebagai penentu arah visual design, membuat template responsif baru, pemimpin implementasi desain ke Google Docs, Sheets, dan Slide. Nah, dalam proyek ini, perancang terlibat sejak awal, mulai dari menentukan arah desain visual hingga membuat template baru yang lebih responsif. Selain itu, perancang juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan desain tersebut ke dalam Google Docs, Google Slide, dan Sheets. Selanjutnya yaitu ada proses perancangan. Tahap awal proyek dilakukan melalui sprint desain visual selama 1 minggu bersama 3 visual designer lainnya dengan hasil yaitu merancang 10 konsep template awal, menyusun desain guideline atau template guideline, dan membuat konsep template yang yaitu beautiful by default. Dalam proses perancangan ini dimulai dengan sprint desain selama 1 minggu oleh beberapa desainer lainnya. Nah, dalam tahap ini tim bisa membuat sekitar 10 template awal
untuk menyusun panduan desain agar memiliki tampilan yang konsisten dan menarik pelanggan agar lebih tertarik lagi dalam menggunakan template Google. Yaitu selanjutnya ada fokus utama dalam desain. Nah, ini ada 3, yaitu customization. Pengguna dapat menyimpan dan menggunakan skema desain mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada preview. Pengguna dapat melihat tampilan template sebelum digunakan. Yang ketiga ada suggestion. Sistem dapat memberikan rekomendasi layout, grid, dan font pairing. Nah, dalam proses perancangan ini ada beberapa hal yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, ada kemudahan pengguna dalam menyesuaikan template sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pengguna dapat melihat tampilan template terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan yang ketiga, sistem juga dirancang untuk memberikan saran untuk kombinasi font, layout. Nah, jika dilihat dari sisi UI UX-nya, bagian ini berfokus pada bagaimana tampilan atau user interface dibuat menarik dan jelas, serta bagaimana pengalaman pengguna menjadi lebih mudah dan cepat dan sangat membantu saat membuat dokumen. Dengan adanya fitur-fitur ini, pengguna tidak hanya menggunakan template tetapi juga dipandu dalam proses mendesain dokumen untuk menjadi dokumen yang lebih efisien. Dan selanjutnya ini ada tantangan teknis. Untuk tantangan teknisnya ini, saat implementasi ditemukan beberapa keterbatasan teknis pada Google Docs, yaitu tidak mendukung multi-column layout, tabel tidak tampil baik di perangkat mobile, dan selanjutnya tidak mendukung font weight ringan. Nah, pada saat proses tantangan ini, pada saat implementasi terdapat beberapa kendala teknis, misalnya yaitu Google Docs saat itu belum mendukung fitur multi-column, dan selain itu pengguna tabel juga tidak tampil dengan baik di perangkat mobile sehingga perlu dilakukan penyesuaian lagi terhadap perancangan Google Docs ini. Nah, di sini juga ada solusi atas tantangan tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut dilakukan beberapa penyesuaian, yaitu resume 2 kolom dibuat menggunakan tabel untuk desktop, layout tersebut disembunyikan di mobile, menambah fitur marginless atau full split image, memperbarui tipografi default Google Docs. Nah, untuk solusi ini, untuk mengatasi hal tersebut pun membuat beberapa solusi seperti tetap menggunakan tabel untuk tampilan desktop, tetapi menyembunyikannya di dalam perangkat mobile. Selain itu, dilakukan juga perbaikan pada tipografi agar lebih mudah dibaca oleh pengguna, serta penambahan fitur untuk mendukung tampilan gambar yang lebih maksimal lagi dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil implementasi. Setelah proses desain selesai, dihasilkan sekitar 40 template baru untuk docs dan slide, aset ilustrasi original untuk mendukung template, repositori ilustrasi yang digunakan lintas di tim G Suite. Nah, dari hasil proyek ini yaitu ada sekitar 40 template baru yang lebih modern dan menarik untuk para pengguna, serta dilengkapi dengan ilustrasi yang dapat mendukung tampilan visual agar lebih menarik lagi. Dan setelah itu ada dampak proyeknya juga. Setelah diluncurkan pada September 2015, yaitu pengguna template meningkat dari 1% menjadi 14%, pengguna aktif Google Docs naik 40% dalam 28 hari, mendapat ulasan positif dari media dan pengguna. Setelah diluncurkan pembaruan proyek ini, pengguna menjadi meningkat
meningkat, yaitu selain aktif dalam menggunakan template Google Docs, juga menunjukkan bahwa pembaruan ini tuh berhasil dan menarik bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, meredesain template Google Docs berhasil memperbaiki pengalaman pengguna, meningkatkan aksesibilitas dan modernisasi desain, memberikan dampak bisnis nyata melalui peningkatan penggunaan produk. Yaitu kesimpulannya dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa pembaruan desain yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan juga penggunaan produk secara keseluruhan, dan bisa meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna untuk menggunakan template Google Docs yang lebih modern dan lebih efisien. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.